Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Safri Tasim dengan NIM 123210156 dari kelas FD. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection. Sebelum masuk ke penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertiannya terlebih dahulu. Nah, dalam pengertiannya di sini ada perpindahan atau displacement yang dimana merupakan variabel utama untuk yang tak diketahui, disebut pula sebagai derajat kebebasan, degree of freedom. Kemudian jumlah degree of freedom yang dimiliki suatu struktur sering juga disebutkan sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Perpindahan yang dimaksud selain lendutan dapat pula berupa sudut rotasi pada suatu titik. Yang keempat, selanjutnya disusun pula persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan perpindahan dari titik titik kumpul dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. Nah, ada tiga metode analisis struktur berbasis displacement yang digunakan, yaitu ada slope deflection, distribusi momen, dan metode matrix. Nah, dalam dalam slide kedua ini ada namanya persamaan slope deflection. Nah, di sini ada satu degree of freedom, 4 degree of freedom, dan 3 degree of freedom. Nah, di mana satu degree of freedom bisa dilihat yang A itu pada titik A. Nah, satu degree of freedom translasinya di sini nggak diketahuin. Nah, titik P ini adalah tumpuan jepit. Nah, pada gambar B kita dapat melihat ada 4 degree of freedom atau derajat kebebasan. Ada satu, dua, tiga, empat. Jadi eh, dalam gambar B ini ada tiga translasi, tiga titik translasi dan satu satu rotasi, yaitu titik A, titik B, titik C itu translasi. Nah, rotasi pada titik C. Kemudian untuk gambar C ini terdapat tiga derajat kebebasan atau degree of freedom. Ada di titik A, titik C, dan eh, titik B. Jadi satu, dua, tiga. Kemudian pada slope deflectionnya ada dua persamaan. Bisa dibilang ini penurunan rumus, yaitu ini pada titik A dan ini titik B. Nah, dari penurunan rumus ini dapatlah dua persamaan, yaitu ini persamaan satu dan ini persamaan dua. Begitu juga untuk penurunan rumus mencari titik B. Dapatlah hasil persamaan ketiga, yaitu ini. Kemudian reaksi momen tersebut selanjutnya diistilahkan dengan sebutan fixed end moment, FEM. Nah, kemudian poin kedua, sesuai dengan perjanjian tanda, maka nilai FEM pada ujung A adalah negatif, berlawan dengan jarum jam. Jadi berlawanan dengan jarum jam itu dia negatif, dan jika nilai FEM-nya pada ujung B adalah positif, berarti dia tuh searah jarum jam. Bisa dilihat di sini nih. Ini dia kan searah jarum jam panahnya. Nah, itu tandanya dia eh, apa nilainya positif. Kalau untuk bagian pada ujung A itu kan dia berlawanan ya, berlawanan dengan jarum jam. Nah, itu negatif. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini adalah, nah bisa dilihat pada slide ini adalah bisa bilang setiap jenis struktur itu berbeda-beda dan rumus-rumus untuk mencari nilai FM itu beda-beda. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian ini juga sama.
setelah itu selanjutnya persamaan 1, 2, 3 tadi dapat dijumlahkan beserta beban luar yang bekerja dan dapat dituliskan menjadi suatu persamaan yang sama gitu, digabung, bisa dibilang digabung. Atau secara umumnya bentuk persamaan slope deflection ini seperti ini. Nah, jadi untuk MN itu adalah momen internal pada ujung dekat, EK adalah modulus elastisitas dan kekakuan balok, terus Theta N atau Theta F adalah sudut rotasi pada ujung dekat dan ujung jauh. Memiliki satuan radian dan bernilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Kemudian kemudian ada 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 pi. Pi adalah rotasi balok akibat adanya penurunan pada tumpuan. Besaran ini memiliki satuan radian dan bernilai positif apabila searah jarum jam. Kemudian ada FEM. N adalah fixed end moment pada ujung dekat bernilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Nah, persamaan 4 berlaku apabila ujung-ujung balok terjepit. Apabila salah satu ujungnya sendi, maka persamaan slope deflection menjadi ini. Nah, jadi eh, tidak tidak har jadi ada perubahan rumus ketika bentuk strukturnya adalah apabila salah satu ujungnya itu sendi. Jadi rumus yang digunakan itu adalah rumus yang ini. Mungkin bisa masuk ke contohnya, yaitu pada gambar satu ini diminta untuk gambarkan diagram gaya lintang dan momen lentur untuk balok pada gambar. Jadi kita asumsikan EL ini konstan. Nah, pada gambar ini sebenarnya kita bisa dimulai dari analisis dulu. Bisa dilihat di sini bahwa derajat kebebasannya itu cuma satu gitu teman-teman. Kenapa cuma satu? Karena eh, di dalam soal ini dia menggunakan speed. Jadi tidak adanya mau dari titik A maupun titik C itu tidak ada namanya translasi dan rotasi gitu teman-teman. Jadi dia hanya ada satu titik, yaitu bisa dilihat di sini titiknya itu hanya ada titik translasi. Kemudian eh, masuklah ke perhitungan yang dimana eh, kita mencari FEM daripada titik B sampai C. Yang dimana rumusnya WL pangkat 2 dibagi 3 min min WL pangkat 2 per 30 sama dengan 6 dikali dengan 6 pangkat 2 per 30 didapatlah sebesar minus 7,22 kilonewton meter. 6 ini dari mana? 6 ini kan kita meninjau dari titik B sampai C ya teman-teman. Di sini kan B sampai C. Nah, W-nya berapa? W-nya ini. L-nya berapa? 6. 6. 6-nya itu ini jarak dari B sampai C. Kemudian begitupun dengan FM FM titik C sampai B. Untuk rumusnya W W L pangkat 2 per 20. Nah, W-nya berapa? 6. Dan juga untuk jarak daripada titik C ke B itu adalah 6 per 20. Didapatlah eh, nilai FEM titik C B itu adalah 10,8 kN. Kemudian dari situ masuklah ke eh, dari itu masuklah untuk mencari nilai momennya MN-nya. Ada MN, ada M dari titik A ke B dan juga ada M titik B ke A. Nah, untuk rumusnya itu ada 2E. Ini untuk rumusnya teman-teman MN ya. 2 2E I per L dikali 2 theta N plus 2 theta F min 3 dikali dengan 3 Pi plus FEM. Nah, kemudian kita meninjau mencari nilai M titik AB MAB 2E I per 8 8 ini kan dikalikan dengan 2 theta N theta N dikalikan dengan theta B min 3 dikalikan dengan 0 plus 0 sama dengan dengan EI per 4
theta B gitu. Nah, begitupun untuk mencari M titik BA, MBA, MBA. Nah, 2 1 per 8, 2 theta B ditambah 0 min 3 dikali 0 tambah 0 sama dengan EI per 2 theta B. Nah, setelah itu kita meninjau momen BC dari titik B ke C. Rumusnya tetap sama di sini. Jadi 2 2E 2E 1/6 dikalikan dengan 2 theta B ditambah 0 min 3 dikalikan dengan 0 min FEM-nya kan tadi sempat kita cari ya, yang pertama ini. Jadi dimasukin aja minus 7,2. Dapatkanlah hasilnya ini 2 EI per 3 theta B min 7,2. Nah, untuk nilai M titik CB itu sama rumusnya 2 EI 1/6 2 kali 0 tambah theta B min 3 0 3 0 ditambah 10,8. Nah, hasilnya ini. Nah, kenapa di sini mungkin ada pertanyaan gitu. Kenapa sih tuh dari 2 theta theta B kemudian 2 2 kenapa di bagian 2 theta N kemudian 3 pi dan itu nol karena kita tidak mengetahui di sini berapa nilainya. Kemudian M untuk nilai FEM pada titik AB dan BA itu nol karena kita juga tidak mengetahui gitu berapa berapa gitu. Nah, kemudian setelah itu dengan meninjau keseimbangan titik B diperolehlah hasilnya ini dan didapatkanlah theta B-nya itu sebesar 0,17 EI. Substitusikan theta B ke persamaan-persamaan sebelumnya dan diperolehlah hasilnya itu ini untuk tiap momen tiap titik. Nah, setelah itu masuklah ke membuat diagram free body diagram dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Carilah, kemudian dapatlah didapatkanlah tiap titik, titik AY, titik BYL, titik BYR, dan tiap CY. Dihitunglah. Nah, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Kemudian, inilah diagram gaya geser dan momen lentur yang didapat. Nah, bisa dilihat di sini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dan juga penjelasan yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.